Tentu saja kami sedikit kecewa ya, karena ada konsistensi dari jaksa ya. Jadi harusnya memang Supriyani ini ya tentu ya terbukti bersalah ya. Dan kami juga tidak konyong-konyong untuk memenjarakan Ibu Supriyani. Kami kan menerima ya bahwa jika Supriyani diponis percobaan misalnya ya. Namun poin pentingnya di sini adalah bagaimana Supriyani ini terbukti melakukan pemukulan itu saja. Karena terlalu jauh ya publik sampai menjustifikasi bahwa ini ada rekayasa kasus ya. Betul bahwa ada aspek yang sangat bermasalah di prosedur. Jadi ada penginjam istilah tadi Prof. Azmi bahwa ada banyak pemain sirkus ya, yang menumpang kasus ini. Betul bahwa ada banyak pihak-pihak yang mencari panggung ya, misalnya yang memaksakan setelah mediasi kemudian mencabut kembali ya, notabene ya sebelum ada mediasi di awal itu Supriyani itu ya mengakui perbuatannya dan itu tidak pernah tercuat di publik ya. Supriyani itu mengakui, apakah itu dalam kondisi tertekan dan tidak itu sebenarnya masih bisa lagi ditelusuri faktanya, karena kami banyak keterangan dan banyak saksi juga bahwa Ibu Supriyani itu sudah beberapa kali mengakui, bahkan menangis-nangis, memeluk, dan bahkan ya membawa uang untuk perdamaian, dan itu membuat ketersinggungan dari pihak korban. Ibu Supriyani mencabut kesepakatan damai itu kan jelas dasarnya dia mengatakan bahwa dia kondisi tertekan. Dalam misalnya dia diperhadapkan dalam satu ruangan, dihadiri oleh pejabat pemerintahan, kemudian ada pejabat kepolisian dan dia diminta atau diarahkan untuk menandatangani kesepakatan perdamaian. Itu kan suatu kondisi yang tidak pernah dialami oleh Ibu Supriyani. Itu kan adalah kondisi yang tidak berimbang di situ sehingga menimbulkan tekanan buat Ibu Supriyani. Dan kedua bahwa ternyata kesepakatan damai itu adalah sudah dirancang dari awal untuk bagaimana menjebak Ibu Supriyani. Karena menurut penjelasan Kabak Hukum bahwa kesepakatan perdamaian itu katanya akan digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman Ibu Supriyani. Kalau untuk pertimbangan meringankan hukuman Ibu Supriyani berarti kan Ibu Supriyani sudah dipastikan akan dinyatakan bersalah. Iya. Kan seperti itu. Nah sementara kami masih berjuang untuk melakukan pembuktian termasuk di persidangan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Jadi kan pada saat ada yang ngotot tentang surat kesepakatan perdamaian ini bisa kita tebak niatnya, bisa kita tebak modusnya bahwa ingin menjebak Ibu Supriyani supaya Ibu Supriyani bisa dinyatakan bersalah. Saya melihat memang ada peristiwa pidana yang terjadi ya. Saya melihat seperti itu ya. Bukan sekonyong-konyong bahwa saya membela seperti itu ya. Jadi saya melihat memang Ibu Supriyani ini benar-benar memukul ya. Dan saya sangat saya justru mengapresiasi jaksa yang ya meskipun dengan malu-malu mengatakan bahwa Supriyani ini memukul seperti itu, meskipun ya dengan setengah hati ya mencoba juga mencari bendera betul bahwa mencuci dosa, karena barang ini kan awalnya sudah P21 ya, betul dari Prof. Azmi juga tadi menerangkan bahwa ini sudah diduga kuat. Kenapa tiba-tiba malu-malu ya mengatakan bahwa Ibu Supriyani bersalah ya. Saya pikir tujuan kita semua baik, bahwa dari kami juga, pihak korban juga sebenarnya tidak ingin sejauh ini, tidak ingin masalah ini sejauh ini. Bahkan kami dari pihak korban sudah ya mengupayakan mediasi, mengupayakan perdamaian, hanya saja banyak pihak-pihak yang menghalangi Pak. Banyak pihak-pihak yang menghambat proses ini, dan justru itu didukung oleh sikap Supriyani ini yang berubah-ubah. Dan publik sudah terlanjur jatuh cinta dengan Supriyani. Publik tidak mau tahu lagi fakta-fakta dari perspektif korban. Saya pikir itu saja yang saya ingin sampaikan dalam tidak bisa diterima dengan logika. Maksudnya gimana tiba-tiba guru Supriyani yang sementara mengajar di 1B tiba-tiba misalnya dia harus masuk langsung memukul. Dengan rentang waktu misalnya yang dikatakan tadi waktunya 5 menit. Bagaimana tiba-tiba sekonyong-konyong Ibu Supriyani yang sementara mengajar di 1B dalam rentang waktu misalnya 5 menit harus masuk memukul anak tersebut yang langsung menuju ke korban. Jaksa itu bukan menuntut bebas ya, dia menuntut lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam artian bahwa dia menyatakan perbuatan itu ada. Nah, pada poin ini kami penasihat hukum tidak sepakat. Kami menyatakan bahwa semua pada fakta-fakta persidangan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Supriyani melakukan perbuatan itu. Jadi ini yang aneh ya. Ini yang aneh jaksa. Kalau mengatakan
bahwa dia ada perbuatan terbukti, kenapa dia tidak tuntut bersalah Supriyani gitu loh, minta divonis. Kok ini dia mau menuntut lepas dari tuntutan hukum dengan alasan yang absurd karena katanya tidak ada niat, padahal di dalam unsur tadi misalnya pembuktian unsurnya mengenai melakukan kekerasan, dia sudah nyatakan di situ bahwa itu dilakukan dengan sengaja. Nah, teori kesengajaan itu kan ada mengetahui dan menghendaki. Nah, kenapa di bagian akhir justru dia membantah sendiri tuntutan uraian dari unsur-unsur itu yang dikemukakan oleh JPU. Jadi ini sebenarnya kontradiktif dan menurut kontradiktif, tapi ini aneh karena apa? Satu sisi bahwa jaksa cuma tetap ingin mempertahankan kesalahannya seperti yang disampaikan Pak Susno, tapi kemudian sisi yang lain dia tetap ingin meraih simpati publik. Sebenarnya ini dalam posisi yang menurut saya memang tidak punya kekuatan kecuali kemudian dukungan dari media dan dari netizen yang cukup besar yang kemudian membuat kita semua terbuka ada peristiwa seperti ini. Saya tetap walaupun tidak dalam posisi kita menafikan bahwa kita punya kepedulian terhadap korban anak, tetapi juga jangan kemudian memanipulasi dan memanfaatkan status atau undang-undang perlindungan anak dengan alasan itu kemudian kita bisa melakukan rekayasa kasus gitu. Jadi jangan juga dengan dalih itu kita kemudian memfasilitasi terjadi rekayasa kasus ya. Yang tadi saya sampaikan, perpaduan antara problem substansi dan problem struktur, problem prosedural dalam proses hukum yang bermasalah itu selalu bergandengan gitu loh. Proses hukum prosedural yang bermasalah dan kemudian juga substansinya juga dipertanyakan gitu. Itu memang satu hal yang memang selalu bergandengan dan itu yang selalu jadi bahan koreksi kita yang kita nggak tahu kapan ini berakhir ya. Tentu kita berharap mengadu upaya-upaya serius dari Kapolri, dari Kejaksaan Agung ya untuk dapat melakukan pembenahan, peningkatan kualitas SDM termasuk pengawasan. Kalau hal yang terus terjadi ya kita seperti menunggu masa di mana rakyat akan mengambil jalan hukumnya sendiri ya. Kalau kemudian hukum itu mengalami ketimpangan, mengalami keberpihakan hanya pada mereka yang kuat, yang kuasa, yang punya modal. Mungkin itu pandangan saya. Oke, Pak Edwin, bagaimana seharusnya kita memotret dari perspektif korban untuk kasus-kasus seperti ini, khususnya kasus Supriyani? Ya, tentu kita ada pada posisi korban apabila memang peristiwa itu memang benar adanya, gitu loh. Tapi sejak awal dari apa yang kita dapat pahami, dapat ketahui bahwa ada upaya untuk mendorong ya atau kalau bahasa di kasarnya memaksakan supaya Supriyani mengakui perbuatannya gitu ya. Yang tadi disebutkan mediasi itu kan ada disampaikan oleh kepala sekolah SDB itu bahwa ada dorongan dari penyidik agar Supriyani mengakui saja perbuatannya itu kepada orang tua korban dan kemudian selesai. Tapi ternyata tidak juga. Yang kemudian juga berujung kepada permintaan uang 50 juta dan kemudian naik proses ke penyidikan dan kemudian penyerahan berkas ke penuntutan, ke jaksa. Nah, ya tentu hal-hal seperti ini tidak boleh lepas dari pemandangan pantauan kita bersama, termasuk juga dukungan dari netizen, dari media, dari akademisi untuk terus mengkritisi hal seperti ini. Ini penting untuk kita bukan hanya soal mengabaikan keberpihakan pada korban, tapi jangan menyalahgunakan hukum ya dengan dalih korban anak ya, kemudian menjadi jalan untuk merekayasa kasus. Demikian, Mbak. Oke.